Allah kembalikan ruh mereka, mereka sholat di belakang Rasulullah SAW. Maka mustajablah doa semua para nabi, Satul Anbiya, pewaris para nabi. Jumlah nabi tadi ada berapa? 124.000. Maka di akhir zaman ini jumlah wali-wali besar ada 124.000. Yang sudah wafat salah satunya Abah Guru Sekumpul. Itu salah satu wali besar, wali yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sedang bersandar di Ka'bah. Ka'bahnya warnanya putih. Setiap hari di sana ada 70.000 malaikat masuk. Kalau mereka masuk tawaf tidak keluar lagi. Luasnya sangat luas sekali. Pahala mereka tawaf mereka berikan kepada orang yang tawaf di muka bumi. Zikir-zikir mereka hadiahkan untuk orang yang beriman di muka bumi. Makanya nanti orang-orang yang haji, umrah, sholat, zikir itu kaget-kaget waktu masuk ke akhirat. Saya nggak pernah beramal begini kok dapat ini. Itu amalan malaikat yang diberikan kepada kita. Sampailah Nabi Muhammad SAW dinaikkan ke satu pohon yang disebut Sidratul Muntaha, disebut juga Sidratul Muntaha Jin. Tadi siang di kantor gubernur kita membahas Mi'raj para nabi, bahwa semua nabi di-mi'rajkan oleh Allah, diisrakan oleh Allah. Namun yang sempurna hanya Nabi Muhammad SAW. Tadi saya sebutkan Nabi Adam. Nabi Adam mi'rajnya ketika sujud, diusir dari surga, ternyata beliau jadi mi'raj. Nabi Yunus terlempar dalam perut ikan, itulah beliau mi'raj. Dan doanya hampir sama dengan Nabi Adam. Bedanya Nabi Adam memulai dengan Rabbana zalamna, ya Allah kami yang salah. Sedangkan Nabi Yunus memulai dengan la ilaha illa anta. Di ujungnya inni kuntu minadh dhalimin zalim. Ya Allah aku yang salah. Maka mi'rajnya seorang mukmin ketika dia merasa dirinya salah di hadapan Allah. Di saat itulah ruhnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sholat kita tidak diangkat? Karena kita belum mengaku salah. Maka saya suka gonta-ganti baca iftitah. Ada wajah tuh, ada satu lagi Allah ma'ba'id baini. Ya Allah jauhkan antara aku dan dosaku. Dosaku banyak ya Allah, seperti kau menjauhkan antara timur dan barat. Bersihkan aku ya Allah. Itu salah satu yang favorit. Itu bukan urusan Muhammadiyah sama NU, gak ada urusan. Belum ada NU, belum ada Muhammadiyah, hadis itu sudah ada ya. Nabiullah Ibrahim, ini belum kita sebutkan tadi siang. Ini untuk menggenapi malam ini. Nabiullah Ibrahim alaihissalam bergelar Al-Khalil. Beliau dimi'rajkan oleh Allah ketika dilempar masuk api. Api pun menjadi dingin karena Allah berfirman, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itulah sejarah pertama yang tertulis di dalam Al-Quran. Api ditugaskan Allah bukan memanaskan, tapi jadi AC. Ya nar kuni bardan. Barulah saya paham kenapa energi listrik ketika diolah bisa menjadi dingin. Itulah AC. Listrik dari api, tapi dengan izin Allah diilhamkan kepada hamba-hambanya menjadi AC yang sejuk dan dingin. Itulah yang terasa pada Sayyidina Ibrahim. Di saat beliau dilempar, malaikat Jibril temannya datang. Hei Ibrahim, maukah engkau aku bantu? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal. Inilah ruhnya terus naik. Cukuplah Allah penolongku, cukuplah Allah wakilku. Maka kalimah ini lebih dahsyat daripada kalimah Nabi Adam. Datang lagi malaikat angin, datang lagi malaikat hujan, datang malaikat bumi, datang semua malaikat yang ditugaskan Allah untuk berkhidmat kepada nabi-nabinya. Semua ditolak Nabi Ibrahim. Semua malaikat marah, tapi Nabi Ibrahim tidak marah. Wajar kalau para nabi bukan dari kalangan malaikat, tapi dari kalangan manusia. Meskipun tubuh kita terlihat lemah, ternyata rohani nabi-nabi kita sangat kuat. Bayangkan seandainya malaikat Jibril yang jadi Rasul dibakar balik. Coba bakar saya, dibakar balik.
Untung Nabi kita bukan malaikat. Susah bangun sedikit dibakar tuh rumahnya tuh. Jadi ternyata manusia yang kenal Allah lebih sabar daripada malaikat-malaikat muqarrabin. Paham? Kenapa manusia jadi khalifah di muka bumi? Tapi manusia yang tidak kenal Allah pun lebih hina dari binatang ternak. Nauzubillah min dzalik. Pendek kata, sampailah kepada Mi'raj Nabi Ibrahim. Sekarang pindah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi ada mi'rajnya. Kepanjangan kalau diceritakan. Nabi Musa pingsan dulu baru mi'raj. Semuanya mi'raj dengan ruhnya. Sedangkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj bahkan satu helai di rambutnya, di tubuhnya tidak tersisa dan tidak satu pun yang terbakar. Nabi Muhammad diizinkan naik ke arasnya. Sedangkan malaikat Jibril tidak diizinkan. Jika dia naik, dia hancur. Nabi Muhammad, satu helai rambutnya tidak ada yang terbakar. Malaikat Jibril tidak sanggup. Maka siapakah yang jadi guru? Jibrilkah atau Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka di akhir zaman ini saya sampaikan, yang jadi guru bukanlah Jibril alaihissalam. Saya ngomong begitu, Jibril pasti mengiyakan. Yang jadi guru adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu hanya berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ijazah saya sudah ganti. Bukan dari Nabi, dari Jibril, dari Allah. Bukan. Dari Nabi, langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang sahih. Bagaimana mungkin seorang Jibril yang gak bisa tembus ke aras menjadi gurunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia hanya khadamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pasti ridho saya ngomong begini ya. Alhamdulillah. Kalau enggak nanti kita bisa sidang. Suatu kali kata Abu Dzar, Ummu Hani, Abu Hurairah, Anas bin Malik sepakat. Yang paling tepat periwayatnya adalah Ummu Hani. Tengah malam tiba-tiba datang dua malaikat, Jibril dan Mikail. Diperintahkan Allah untuk berkhidmah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau terbangun. Lalu inilah sejarah kedua kali setelah umur 7 tahun dibedah dadanya, dikeluarkan jantungnya, dibersihkan. Lalu disiramkan air iman, air zam-zam, ma'u iman, ma'ul hikmah. Dikembalikan. Karena yang membersihkannya malaikat, karena yang membedahnya malaikat, maka tiada luka. Coba yang membedahnya manusia, pasti terluka. Lalu dipanggillah binatang tercepat di alam semesta, namanya buraq. Buraq ini dimana dia memandang terakhir, sampailah dari sana. Buraq dari kata baruk, yang berarti kilat. Kendaraan tercepat yang ada di alam semesta. Naiklah kemudian Sayyidina Nabi SAW diiringi oleh malaikat Jibril, diiringi oleh malaikat Mikail. Naiklah mereka ke langit pertama. Ternyata di langit pertama ada malaikat penjaga. Disebut pangkatnya Khazinus Sama, penjaga langit. Ini gak sembarangan orang ngaku-ngaku saya sering naik ke langit. Siapa kamu? Itu Jibril. Pas naik masih ditanya, mana anta? Kamu siapa naik-naik? Padahal malaikat Jibril sudah sering naik turun. Maka saya tidak langsung percaya orang ngomong saya sering ke langit. Saya santri di langit, ya salam. Kalau langitan ada di Tuban ya. Itu sanak guru-guru kita juga banyak ke sana. Sampai di depan pintu langit, malaikat Khazinus Sama bertanya, mana anta? Jibril walaupun pemimpin langit, dia tetap jawab, ana Jibril. Tetap dia tawadu. Ditanya dia jawab. Maka ini pejabat-pejabat nih, walaupun ditangkap polisi, ditilang, harus terima aja ya. Walaupun nanti dibebasin. Pas lihat, pamirin. Jangan seperti yang ada di berita-berita itu. Dia bukan siapa-siapa, ngaku anak jenderal. Ya salam. Ternyata jenderal patah sayap, pensiun. Sok-sokan, malah hardik-hardik orang. Itu nggak boleh. Sayyidina Jibril tidak pernah menghardik malaikat yang ada di pintu langit. Tetap mengatakan ana Jibril. Nanya lagi, jadi malaikat itu security langit yang paling saklek. Mending nih security kita ini baik-baik, kita senyumin sedikit assalamualaikum, malah salam ya. Nggak perlu nanya dia. Kalau ini enggak, man ma'ak, itu di belakangmu siapa? Begitu SOP langit. Jangan sembarangan bilang langit naik-naik. Itu bukan langit, itu mungkin langitnya syaitan. Yang gampang naik turun itu langitnya syaitan. Langitnya Allah tidak mudah dinaiki. Apa kata Sayyidina Jibril? Itu Muhammad. Bertanya lagi, itu Muhammad yang mana? Muhammad yang diutus atau Muhammad Al-Banjari? Apa kata Sayyidina Jibril? Qad bu'itha ilaih.
dialah yang diutus. Oh, berarti Muhammad Rasulullah. Langsung dia hormat. Dibukakan pintu, silakan. Kalau marhaban, selamat datang, orang Banjar bilangnya apa? Selamat datang. Oh, sama gitu ya. Saya dapat dua kosakata, ulun dan pian. Sampailah di langit pertama. Ternyata di situ ada Nabi Adam alaihissalam. Ada Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Di riwayat Bukhari itu tidak disebutkan di mana ini. Cuma di satu riwayat dikatakan ini Nabi Adam di langit pertama. Beliau melihat ke kanan, senyum, melihat ke kiri, nangis. Bertemu Nabi Muhammad, disapa. Kata Nabi Adam, marhaban bi ibni salih wa nabiyyi salih. Selamat datang wahai keturunanku yang saleh, wahai Nabi yang saleh. Jadi dua sapaannya. Satu sebagai keturunan, satu sebagai Nabi. Kalau sebagai Nabi lebih tinggi pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad dikabarkan itu yang dilihat beliau, kalau ke kanan itu keturunannya yang masuk neraka disiksa, yang ke kiri, yang ke kanan ke surga. Jangan-jangan ada wajah hantum di sana ya. Pengen yang di kanan apa yang di kiri? Amin. Ya, amin ya rabbal. Jadi kita ini kalau maksiat, kita sedang membuat sedih kakek kita, Nabi Yuna Adam. Maka orang yang durhaka kepada Allah, yang maksiat, dia sedang membuat sedih kakeknya, orang tua dari orang tua kita, Nabi Yuna Adam alaihissalam. Apakah kita tega membuat kakek kita sedih, orang tua kita sedih? Jika tega, maksiatlah sesukamu. Tapi jika engkau punya hati, engkau ingin membahagiakan kakekmu, Nabi Adam alaihissalam, hentikan maksiat, berhenti. Kalaupun besok terjadi lagi, tobat segera. Terjadi lagi, tobat segera, jangan diundur-undur. Allah Maha Tawwab. Naik lagi beliau ke langit kedua, bertemu Nabi Isa. Naik lagi ke langit ketiga, ketemu Nabi Yusuf. Naik lagi, naik keempat, ketemu Nabi Allah Idris, yang disebutkan dalam Al-Quran, wa rafa'na lahu makanan 'aliyya. Kami angkat baginya tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi inilah yang disebut oleh ahlul haqiqah, ulama-ulama ahli ma'rifah, Ka'bah kedua. Disebut apa? Ka'bah kedua. Itulah pembatas alam malakut dengan alam jabarut. Alam apa lagi itu dah terserah Allah lah ya. Terus naik lagi, langit kelima, ketemulah malaikat, ketemu seorang nabi namanya Harun. Naik lagi, ketemulah Nabi Musa. Naik terakhir, ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua nabi ini sebelum beliau naik ikut sholat di Al-Masjidil Aqsa. Tapi ketika naik ternyata mereka sudah ada di sana. Ternyata mereka sudah beda dimensi dengan tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad jadi imam, semua nabi 124.000 jadi makmum. Itulah doa setiap nabi di dalam kuburnya, ya Allah jadikan aku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Allah kembalikan ruh mereka, mereka sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mustajablah doa semua para nabi. Namun karena arwah para nabi tidak ada reinkarnasi, maka Allah buka bab warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jumlah nabi tadi ada berapa? 124.000. Maka di akhir zaman ini jumlah wali-wali besar ada 124.000. Yang sudah wafat salah satunya Abah Guru Sekumpul. Itu salah satu wali besar, wali yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sedang bersandar di Ka'bah. Ka'bahnya warnanya putih. Setiap hari di sana ada 70.000 malaikat masuk. Kalau mereka masuk tawaf tidak keluar lagi. Luasnya sangat luas sekali. Pahala mereka tawaf mereka berikan kepada orang yang tawaf di muka bumi. Zikir-zikir mereka hadiahkan untuk orang yang beriman di muka bumi. Makanya nanti orang-orang yang haji, umrah, sholat, zikir itu kaget-kaget waktu masuk ke akhirat. Saya nggak pernah beramal begini kok dapat ini. Itu amalan malaikat yang diberikan kepada kita. Sampailah Nabi Muhammad SAW dinaikkan ke suatu pohon yang disebut Sidratul Muntaha. Disebut juga Sidratul Muntaha Jin. Sidrah Muntaha artinya pohon penghujung. Tidak ada lagi alam ciptaan di atasnya. Sudah habis. Itu pohon punya dedaunan. Daunnya seperti belalai
bukan belalai, apa telinganya? Al-fil. Apa arti al-fil? Elephant, gajah. Di lembaran di situ tertulislah nama Paman Birin Syah Birin Nur, jadi gubernur tahun sekian sampai tahun sekian, lahir tahun sekian, wafat tahun sekian, ketemu Ar-Razi tahun sekian, duduk di majelis jam sekian, semua sudah disebutkan. Ini disebut takdir Lauh Mahfuz. Takdirnya dimulai dengan kata kun, kunnya Allah dimulai dengan kudrat iradat. Tapi kalau pakai kudrat iradat, kita ini banyak yang tidak selamat. Mungkin kemarin ketika virus Delta sudah banyak yang mati, Allah geser sedikit gitu. Dengan apa digeser? La yughayyirul qada illa du'a. Ketentuan Allah hanya dapat digeser dengan doa. Doa siapa? Nabi sudah wafat, tentulah pewaris para nabi. Tapi mereka berdoa bukan mengatur Allah, mereka hanya berdoa, ya Allah, jika Engkau menetapkan virus ada di alam semesta, kami tidak menolak, kami tidak minta virus diangkat. Nggak ada wali, mohon maaf, tidak ada wali minta virus diangkat. Untuk masa ini tidak ada wali minta virus diangkat, itu nggak sopan. Allah maunya ada virus, jangan minta diangkat. Terus gimana? Minta saja selamat, ya, minta saja. Seandainya pun kena, tidak bisa sehat, semoga syahid, ya. Karena ini sudah takdir dari Allah, tiada negara kecuali corona masuk, benar. Tapi alhamdulillah Allah izinkan kita. Orang Indonesia ini rata-rata muslim, orang Islam, energi imunitasnya kalau bermajelis. Kalau kita di selalu social distancing, kapan kita bermajelis? Akan tambah banyak orang sakit imunnya karena imannya rusak. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita diciptakan Allah, dilahirkan oleh Allah di negeri ini. Alhamdulillah. Bapak tanya ke semua orang yang tinggal di Mekah, tinggal di Madinah, tinggal di negara-negara Islam di luar Indonesia, tidak ada yang semeriah negeri ini untuk kajian di masa pandemi. Ya, kita berterima kasih kepada Allah SWT. Semoga Allah menjaga negeri ini, umaranya, ulamanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan tekar-tekar mulu, ya, tekarnya nanti aja pas kampanye, ya. Nabiuna Muhammad SAW, beliau mendengar suara al-aqlam, suara pena menggores, dan suaranya, tintanya kemudian mengering. Nabiuna Muhammad SAW menyaksikannya. Terus naik, itu pohon besarnya bukan main. Sampailah beliau pada kursi Allah, raf-rafnya Allah. Apa kata Sayyidina Jibril? Wahai Muhammad, inilah ujung dari Sidratul Muntaha yang boleh aku temani. Setelah ini engkau langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, ya. Fakana qaba qausaini aw adna. Naiklah terus Nabi Muhammad SAW ke arasnya. Ternyata aras itu juga berlapis-lapis. Imam Ibn Arabi menyebutkan 15 lapis. Ada juga guru saya mengatakan 14 lapis. Tapi satu lapis ada 7 tingkat. Satu tingkat lebih luas dari langit dan bumi. Kali aja 14 kali 7 kali 7 langit 7 bumi. Maka wajarlah disebut aras itu azim, Rabbul Arsyil azim. Besarnya bukan main. Coba perhatikan, Jibril bisa naik? Enggak. Yang boleh naik siapa? Nabi Muhammad SAW. Ruhnya para nabi boleh naik, tapi tidak sampai ke puncaknya. Puncak daripada aras, disitulah Rasulullah sujud, kharra sajida, menerima titah dari Allah 50 sholat. Jadi Nabi Muhammad di sana bukan begini ngeliatin Allah, bukan. Itu kan bayangan anak SD itu. Begini, emang berani melihat Allah? Coba ketemu Paman Birin aja berani nggak natap muka dia hadap-hadapan? Nggak berani. Kalau saya berani. Lihat sini Paman Birin. Kita ketemu guru yang saat harismatik, tatap wajah kita nggak berani, kecuali rame-rame begini, ya nggak? Coba berdua, nggak berani. Sam'an wa ta'atan. Di sini apa tuh, seni kodau itu apa di sini? Apa istilahnya? Nggak ada? Pasti ada lah. Ada ya? Kalau di Jawa tuh seni kodau. Nggak berani natap, nggak berani. Apalagi memandang Allah. Maka yang disebut musyahadah, memandang Allah, bukanlah natap-natap Allah, nggak ada yang berani. Syuhud musyahadah, memandang itu adalah beliau bersujud. Beliau bersujud, begitu dalam riwayatnya.
dititahkan kepada Nabi Muhammad SAW, wajib 50 kali. Maka beliau turunlah lewat langit ke-7, tapi sampai di langit ke-6 Nabiullah Musa stop. Bro Muhammad, tunggu, aku mau tahu bocoran aras apa. Itu Nabi Musa nggak tahu. Jadi Nabi itu nggak mengerti tingkatan Nabi di atasnya. Sampai begitu, Nabi Musa pun tidak tahu yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Begitu tingginya makom Nabi kita. Nabi Muhammad pura-pura polos itu. Nabi Muhammad kan biasa. Beliau ini pintar memerankan sesuatu. Sampai di langit ke-6 ditanya oleh Nabi Musa, "Hei bro Muhammad, ada pesan apa dari aras?" Kata Nabi Muhammad SAW, 50 sholat. Kaget dia. 50? Cius. Masa? Nabi Muhammad ini pemalu. Beliau ini asyaddu hayaan, sangat pemalu. Dikasih 50 beliau turun. Nabi Musa kan kalam Allah SWT ada pada dirinya, maka disebut kalimullah. Maka agak berani dikit ngomong. Maka saat Nabi Musa berbicara, itu bukanlah Nabi Musa yang berbicara, tapi Allah lagi sedang berbicara melaluinya. Hei Muhammad, umatku Bani Israel. Allah akan ngomong, hamba-hambaku Bani Israel. Itu tuh nabinya Musa tidak sanggup, padahal mereka lebih kuat daripada umatmu. Benar ya? Lebih kuat dari kita. Generasi micin, generasi smartphone, generasi rebahan. Tapi ada kekuatan yang gak dipunyai Bani Israel. Kekuatan ngaji lama-lama. Itu hanya ada di umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat terdahulu, Nabi Musa ngaji dikit, mus-mus, dah, kita paham. Nabi Nuh punya umat, beliau ngomong, apa kata mereka? Nuh, dah, tutup. Bahkan buang muka, bahkan kabur. Nabi Nuh datang, mereka kabur. Nuh datang, kabur. Kurang ajar kan umat Nabi Nuh? Gimana nggak stres jadi Nabi di masa itu? Kebayang nih Pak Kiai, para tuan guru, kita datang, jamaah bubar, tersinggung nggak? Ini kan ustaz-ustaz ini orang-orang tersinggungan ini ya. Masa saya datang dia keluar? Ente siapa? Emang wali? Itu Nabi Nuh aja tahan banting, biasa aja. Ini kekuatan umat Nabi Muhammad SAW. Antum cari ke umat sebelumnya, tidak ada yang sanggup duduk lama seperti yang hadir malam ini. Alhamdulillahirabbil. Kita cuma ini modal kita, ngaji, gak ada lagi. Mau modal apa lagi? Sholat gak khusyuk, sedekah gak ikhlas, puasa ngeluh, apalagi haji umroh ria, posting lagi mendengarkan azan di Masjidil Haram. Itu semua tuh. Makanya Allah marah, nggak dibolehin sekarang haji umroh ya. Kita nggak tahu tahun ini ada haji apa enggak. Seharusnya kita berangkat, nggak jadi berangkat lagi deh ya. Ya sudahlah. Yang penting Allah ridho. Kata Nabi Musa, umatku banyak yang kuat-kuat, tapi tidak satu pun sanggup. Udah minta rukhsah, minta dikurangi. Karena yang ngomong itu Allah lewat Nabi Musa, maka Nabi Muhammad naik. Kalau Nabi Musa bin Imran yang ngomong, untuk apa Nabi Muhammad naik? Ini yang jarang diungkap, ya. Oh, Allah lagi nitipin kalam lewat Nabi Musa. Ya udah naik, sampai 5 kali naik. Maka beliau kemudian masih dibilang oleh Nabi Musa, udahlah kalau bisa nggak ada sama sekali. Berarti Nabi Musa ini sayang sama kita, bener gak? Bener ya? Antum kesel sama Nabi Muhammad, nggak mau naik yang terakhir kali. Kan kalau perlu nggak ada sholat ya. Kesel sama Nabi Muhammad. Justru Nabi Muhammad sayang sama kita. Sayang di mana? Kalau umatku tidak ada komunikasi dengan Allah 5 waktu saja, maka yang terjadi, umatku berhati yang mati. Maka beliau mengatakan, aku malu untuk naik. Ini cara Nabi Muhammad untuk tetap menghargai Nabi Musa. Turunlah sampai di muka bumi. Esok hari diejek. Nah, pendek cerita, saya nggak ceritakan beliau setelah turun. Coba perhatikan, ini kan kajian ma'rifat dalam Isra dan Mi'raj. Kata ulama kita dalam kitab-kitab ilmu ma'rifat, salatul mu'min, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang yang percaya kepada Allah. Udah mi'raj belum? Belum ya? Akalnya mi'raj. Bener? Akalnya melayang ya? Melayang kemana? Melayang ke rumah, melayang ke perut ya? Belum mi'raj. Maksudnya apa nih salat itu mi'rajnya orang yang beriman? Saya ganti. Salat, as-salatu mi'rajul arifin. Itu yang benar. Salat itu mi'rajnya ahli-ahli ma'rifat.
Kalau mukmin belum tentu, mungkin mukminnya belum jelas tuh, ngaku-ngaku beriman aja. Coba perhatikan, Nabi Muhammad dadanya dibersihkan nggak sebelum naik? Bener, baru bisa naik. Maka kalau ingin ruhnya naik, berwuduklah dengan niat membersihkan zahir dan batin. Cuma itu caranya, Pak. Saya dulu belajar ilmu khusyuk kemana-mana. Tahu-tahu ada seorang guru bilang, kamu mau khusyuk? Gampang, benerin toharahmu. Benerin toharah bukan berarti berwuduk berkali-kali, lama-lama, bukan. Mantapkan jiwamu dalam berwuduk. Bahwa engkau merasa diri hina di hadapan Allah, lalu dibersihkan. Iktikadkan air itu air Zam-Zam. Air yang ditempelkan itu ma'ul kausar. Bersih insya Allah. Maka ketika takbir, dia takbir seperti dia sedang diangkat oleh burung. Takbir itu nggak sembarangan, Pak. Kenapa takbir diulang-ulang? Karena takbir itu nanti jadi senjata di akhir zaman. Dalam hadis yang sahih dikatakan umat Islam, tentara Al-Imam Al-Mahdi di akhir zaman, nggak lama lagi nih, jika berperang menaklukkan Rum, cukup dengan takbir, semuanya luluh lantak. Kok bisa? Teringat kisah Nabi Muhammad dihadang, dihunuskan pedang, beliau cuma baca Allah 3 kali, itu yang pegang pedang jatuh. Tapi Allahu Akbar kita sudah banyak yang sia-sia, karena kita Allahu Akbar dengan nafsu, Allahu Akbar dengan akal, bukan Allahu Akbar dengan kolbu dan ruh. Jika Allahu Akbarnya dengan kolbu, meledak itu, dapat menggetarkan kolbu. Jika dengan ruh, maka akan menyampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dikatakan oleh salah satu guru saya, takbir diangkat, sholat sempurna. Apa maksudnya? Takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bukanlah Allah besar karena kita yang membesarkan, tapi itu pengakuan, ya Allah, Engkau benar-benar besar, kami tiadalah ada. Takbir naik, sholat sempurna. Tapi siapa yang begitu? Kan gak ada. Karena tidak ada yang begitu, maka di akhir sholat wajib bersolawat. Kita sampaikan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Harapannya sholat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad itu disyafaati, supaya dianggap sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang saya jelaskan di banyak tempat. Lebih wajib sholawat atau sholat? Tanpa sholawat, sholat gak diangkat. Mana yang lebih wajib? Bukan berarti nggak usah sholat, itu salah paham ente, ya, enak aja. Sebelum ada sholat, Allah sudah sholawat, benar nggak? Inna Allah malaikatahu yusholluna ala nabi. Sebelum ada haji umrah, sebelum ada zakat, sebelum ada baca Quran, Allah sudah sholawat. Berarti lebih wajib mana? Lebih wajib sholawat. Maka lafaz sholat dan sholawat itu hampir sama. 5 sholawat, 5 sholawat, sama. Baru ngeh ya. Kita menyebutkan sallu ala nabi, sama, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sallulah, salatlah engkau. Dalam bahasa Arab sama, salat itu artinya salawat. Artinya juga ada salawat. Oh, ternyata itulah yang disebut salat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau engkau salat, maka salatlah seperti memandang aku yang sudah naik ke arsy Allah. Jadi kalau mau salat, hubungkan hati dengan qalbu Rasulullah SAW. Iktikadkan ada Nabi di hadapan, baru takbir. Ya, itu ma'rifat sholat. Hanya boleh segitu keluarnya malam ini, nggak boleh lebih. Udah 9:30 ya. Ini mohon izin, dari kemarin belum sempat mencium kasur. Dari kemarin ya. Tapi semakin jauh dari kasur, Allah turunkan ma'rifat berlembur-lembur. Masya Allah, sampai-sampai badan nggak tahan ya. Semoga semua yang hadir qalbunya dibersihkan Allah. Semoga semua yang hadir sholatnya diangkat berkat sholawat. Semoga guru-guru kita, ulama-ulama kita, pemimpin kita saling mendoakan, saling menyayangi, saling kerja bahu-membahu membangun negeri. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.